Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat pagi terang untuk para adik-adik mahasiswa sekalian yang telah bersedia mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Pada kesempatan pagi ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam. Di sini saya akan memberikan selayan pandang tentang bagaimana peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Hal ini kemudian menguak dinamika permintaan dan penawaran. Ini ditulis oleh saya sendiri, Muhammad Tonasa SAK maka presentasi, di mana dalam hal presentasi ini kita akan mengupas tentang ruang lingkup ekonomi Islam, menyoroti peran sentral pemerintah sebagai aktor ekonomi raksasa dan menganalisis dampaknya terhadap permintaan serta penawaran pasar. Nah, tujuan mata kuliah ini pada kesempatan kali ini pada mata kuliah ekonomi makro Islam adalah bagaimana kemudian kita mengetahui bagaimana kemudian dinamika permintaan dan penawaran dari sisi ekonomi Islam. Baik, dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah agenda presentasi kita adalah kita membahas ruang lingkup ekonomi Islam, memahami konsep dasar dan nilai-nilai inti. Yang kedua, pemerintah sebagai pelaku ekonomi raksasa, menganalisis dimensi dan instrumen. Yang ketiga, dampak pemerintah pada permintaan. Kita melihat bagaimana peran kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, dampak pemerintah dan penawaran. Kita melihat dari sisi regulasi, insentif dan infrastruktur. Yang kelima, kesimpulan dan diskusi. Kita di sini kita melihat ringkasan poin-poin utama dan sisi tanya jawab. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana ruang lingkup ekonomi Islam sebagai sebuah fondasi etis. Nah, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan mencapai kesejahteraan material dan spiritual melalui prinsip keadilan, pemerataan, dan keberkahan. Apa saja yang ada di dalam itu? Yang pertama, tauhid. Semua adalah milik Allah. Yang kedua adalah keadilan sosial, berbicara tentang distribusi kekayaan yang merata. Yang ketiga, larangan tentang riba, transaksi bebas bunga. Yang kelima, halal dan haram, etika dalam proses produksi dan konsumsi. Nah, dari kesemua hal ini ada beberapa yang sangat penting untuk kita ketahui sejarah bersama bahwa ekonomi Islam itu dia hadir didasarkan pada kitabullah Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Di dalamnya memuat prinsip-prinsip, ada ketauhidan, ada keadilan sosial, ada larangan riba, dan ada halal dan haram. Lalu apa tujuan utama dari ekonomi Islam itu? Yang pertama adalah keadilan dan pemerataan. Ya, ini memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan lingkungan dan generasi mendatang. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Ini mencegah krisis dan ketidakseimbangan melalui mekanisme pasar yang adil dan intervensi yang tetap. Jadi tujuan ekonomi Islam itu kalau dirangkum ada beberapa hal. Yang pertama adalah keadilan dan pemerataan. Yang kedua, kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Nah, pemerintah sebagai pelaku ekonomi raksasa di dalam ekonomi Islam, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan partisipasi aktif dalam perekonomian. Pemerintah bertanggung jawab menjaga masalah pengaturan untuk kebaikan dan menegakkan syariat. Ada beberapa hal yang diatur di dalam sebagai pemerintah. Yang pertama adalah pengatur pasar. Fungsinya menetapkan regulasi dan standar. Yang kedua, penyediaan barang publik, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, distributor kekayaan melalui wakaf
zakat, dan sedekah. Yang ketiga, yang keempat itu stabilitator ekonomi, menjaga inflasi dan pertumbuhan. Yang kelima adalah pelaku investasi, mendorong proyek-proyek strategis. Jadi beberapa fungsi pemerintah ya sebagai pelaku ekonomi raksasa. Pertama, dia pengatur pasar. Kedua, penyedia barang pabrik. Ketiga, distributor kekayaan. Keempat, stabilisator ekonomi. Yang kelima, pelaku investasi. Jadi peran pemerintah itu sangatlah penting di dalam ekonomi Islam. Nah, lalu instrumen pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dia menggunakan kebijakan fiskal, ya, pengelolaan pendapatan, dalam hal ini pajak, zakat, dan belanja negara. Yang kedua, kebijakan moneter, pengendalian uang beredar namun tanpa riba. Yang kelima, regulasi dan perundang-undangan. Ya, ini merupakan instrumen dari pemerintah dalam ekonomi Islam dalam hal aturan main untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Dampak pemerintah pada sisi permintaan, kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi daya beli dan keinginan konsumsi masyarakat. Pertama, belanja pemerintah, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah meningkatkan permintaan agregat. Contoh proyek infrastruktur, pembelian alat kesehatan, ya, dampak pemerintah ini ya dari sisi permintaan. Habis itu dari sisi perpajakan, ya, kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah secara langsung, dia akan mempengaruhi daya beli dan keinginan konsumsi masyarakat. Dari sisi perpajakan misalnya, pajak yang lebih rendah meningkatkan pendapatan disposable, mendorong konsumsi. Pajak tinggi mengurangi daya beli. Habis itu transfer pembayaran. Dalam hal ini bantuan sosial, misal program Keluarga Harapan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin. Yang kelima, kebijakan moneter, dalam hal ini suku bunga yang adil tanpa riba, pengaruh keputusan investasi dan pinjaman, dan berdampak pada permintaan barang yang tahan lama dan properti. Lalu bagaimana dampak pemerintah dari sisi penawaran? Intervensi pemerintah juga signifikan dalam mempengaruhi kapasitas produksi dan keinginan produsen untuk menawarkan barang dan jasa. Yang pertama, regulasi dan lisensi. Perizinan usaha, ya, standar kualitas dan perlindungan konsumen mempengaruhi biaya produksi dan inovasi. Yang berikutnya adalah penyediaan infrastruktur, jalan listrik, internet yang memadai, ya, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang berikutnya pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam SDM meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak positif pada produktivitas dan penawaran. Subsidi dan insentif. Bantuan kepada sektor-sektor tertentu misalnya pertanian dapat meningkatkan produksi dan menurunkan harga. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam studi kasus, bagaimana kemudian ya peran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana pemerintah sebagai pelaku ekonomi raksasa secara masif mempengaruhi permintaan dan penawaran. Bagaimana dampak ada dalam permintaan? Bantuan sosial langsung meningkatkan daya beli rumah tangga yang berdampak. Ya. Yang kedua, pembelian vaksin dan alat kesehatan oleh pemerintah menciptakan permintaan baru di sektor farmasi. Yang ketiga, insentif pajak untuk UMKM yang menstimulasi konsumsi di tengah krisis. Bagaimana dampak pada penawaran? Regulasi PSBB membatasi aktivitas produksi dari banyak sektor ya. Subsidi upah menjaga kapasitas produksi perusahaan agar tidak terjadi PHK massal. Investasi pada fasilitas kesehatan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Lalu itu saja materi kita pada kesempatan hari ini sebagai bagian dari tugas PKDP 2025 di Jogja. Di sini saya membuka kesimpulan dan diskusi ya, di mana pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki peran krusial atau sangat penting dalam membentuk dinamika permintaan dan penawaran, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai keadilan dan maslahat. Di mana peran pertama itu multifaset ya, multifaset ya. Dalam hal ini sebagai regulator, dia bisa sebagai fasilitator, ya, bisa juga sebagai stabilisator ya. Dampaknya secara menyeluruh atau komprehensif mempengaruhi daya beli dan kapasitas produksi melalui berbagai instrumen, dan keseimbangan etis pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan prinsip keadilan. Terima kasih.
Mungkin ada pertanyaan bisa menghubungi kami atau bisa melakukan audiensi dengan saya selaku pengajar materi ekonomi mata kuliah sejarah ekonomi Islam dari saya selaku dosen pengampu materi mata kuliah ekonomi sejarah ekonomi Islam mengucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari.